berkat pengorbanan jiwa dan raga dan harta benda para pahlawan-pahlawan kita yang di dalamnya adalah nenek-nenek moyang kita, orang-orang tua kita, sehingga hari ini kemerdekaan, kebebasan dapat kita raih dan dapat kita nikmati. Hari ini kita tidak berjuang lagi mengangkat senjata, tetapi hari ini kita sebagai petani adalah berjuang dengan penuh semangat bagaimana negara Republik Indonesia ini terbebas dari ketergantungan bahan pertanian yang selama ini beberapa tahun yang lalu kita masih mendengar pemerintah masih mengimpor kacang kedelai, mengimpor kacang hijau, mengimpor jagung. Dan pemimpin kita yang saat ini Bapak Presiden Prabowo mengharapkan pertanian dan Indonesia ini sebagai lumbung pangan. Dan bahkan pemerintah kita berupaya bagaimana hasil-hasil pertanian Indonesia kita dapat ekspor ke luar negeri. Hadirin Bapak Ibu, saudara-saudara, kelompok tani yang saya muliakan dan saya cintai serta saya banggakan. Kita dituntut selaku petani untuk tampil sebagai garda terdepan untuk dapat menyumbangkan hasil pertanian. Pemerintah sudah memfasilitasi dengan berbagai kemudahan. Sudah menyiapkan pupuk yang dibutuhkan oleh petani. Tidak seperti lagi tahun-tahun yang lalu. Pupuk itu agak susah. Sehingga kita kadang-kadang beralasan bagaimana hasil pertanian mau jadi kalau pupuk terbatas. Tahun ini di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Bapak Prabowo, alhamdulillah keterbatasan itu tidak ada lagi. Tetapi kita dituntut juga untuk bekerja keras. Bekerja keras untuk meningkatkan hasil pertanian. Rekan-rekan petani yang saya hormati, meningkatkan pertanian tentunya bukan hal yang mudah. Tentulah dibarengi dengan kerja keras dan semangat. Karena hasil-hasil pertanian ini sangat dibutuhkan oleh seluruh bangsa Indonesia. Dan profesi petani bukan yang paling rendah, tetapi paling terdepan dan paling dihormati dan paling utama. Karena tanpa hasil kerja keras petani, pangan apa yang mau dirasakan oleh orang-orang kota? Jadi kita selaku petani Pak, jangan berkecil hati. Karena itu adalah petani adalah profesi yang paling mulia. Namun saya juga berpesan pada kesempatan ini, sebelum saya menutup amanat saya, khususnya pesan saya kepada anggota kelompok tani, satu, meningkatkan produktivitas pertanian dengan menerapkan teknologi pertanian. Hari ini, kita menaiki Pak Jeko untuk menggarap sawah. Ya, sudah banyak traktor. Tinggal kita yang malas. Lahan-lahan pertanian tidak ada lagi yang mengalami kesulitan. Dulu petani susah dengan sumber daya air. Sekarang alhamdulillah dengan adanya program pompanisasi maupun bantuan pemerintah untuk menyuburkan tanah melalui pompa dengan menyerot air dari tanah, itu juga sudah disiapkan. Kemudian yang kedua, menjaga kelestarian lingkungan. Ini yang perlu kita lakukan dengan tidak banyak menggunakan pupuk pestisida yang bisa mengancam kesuburan tanah. Karena ini pertanian akan berlanjut sampai generasi anak cucu kita, dan bahkan pertanian ini akan berlangsung sampai dunia ini berakhir. Kemudian yang ketiga, petani harus mampu meningkatkan kesejahteraan hidup. Jadi tidak ada lagi yang namanya petani mau susah hidup.
di zaman sekarang ini, Pak, sepadan dengan lagunya Kus Plus, ya, bahwa tongkat saja ditanam akan tumbuh. Dan ini di Indonesia seperti itu, Pak, surganya pertanian. Maka olehnya itu tinggal kita bagaimana menggairahkan diri sendiri, semangat dan bekerja keras. Bagaimana pertanian kita dapat maju dan petaninya dapat sejahtera. Demikianlah amanat singkat saya kepada kelompok tani yang termasuk dalam komunitas Setan Manja. Mudah-mudahan kita semuanya mengiringi kemerdekaan ini dengan semangat perjuangan di bidang pertanian, semangat pantang menyerah, sehingga kita dapat berpartisipasi penuh terhadap pembangunan dan keberlangsungan bangsa dan negara. Merdeka! 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 Selesai.